Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gimnastia Fadli Laurika dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 10. Jadi, video tugas kali ini adalah tugas sejarah peminatan. Nah, video tugas kali ini berjudul Peradaban Amerika Kuno. Nah, peradaban Amerika Kuno ini ada 3 suku bangsa. Pertama, suku bangsa Aztec, suku bangsa Maya, dan suku bangsa Inca. Nah, yang saya bawakan kali ini adalah tentang suku bangsa Maya. Nah, bagi yang belum tahu suku Maya itu apa sih? Nah, pasti kita waktu itu pernah dengar gencar-gencarnya tahun 2012 yang katanya bakal terjadi kiamat. Mass suicide was discovered here in the ancient Mayan city of Tikal. Time will coincide. Nah, kenapa sih bilang begitu? Karena waktu itu banyak yang bilang bahwa kalender suku Maya telah habis. Nah, ini berkaitan dengan ilmu astronominya suku Maya. Nah, terus juga kalau kalian pernah nonton, ada namanya film Apocalypto. Itu filmnya Mel Gibson. Nah, film ini kalau nggak salah dirilis tahun 2006. Nah, film ini menceritakan tentang suku Maya. Nah, kalau mau tahu, nih dia filmnya nih. Nah, peradaban suku Maya ini terjadi pada tahun 300 sebelum Masehi sampai tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, mereka itu menempati wilayah Meksiko Selatan sampai dengan Amerika Tengah. Nah, suku Maya ini juga terkenal sebagai suku bangsa yang cerdas gitu pada masanya. Kenapa? Karena mereka telah menciptakan sistem pertanian yang terorganisir dengan baik. Mereka juga menciptakan ilmu astronomi yang bagus, yaitu 2 sistem penanggalan. Nah, pada masa kejayaannya, suku Maya ini membentang dari utara, yaitu dari semenanjung Yucatan di Meksiko sampai dengan Petén, Guatemala. Nah, terus sistem pertaniannya suku Maya ini, dia menggunakan sistem pengairan terusan dengan membangun namanya Kebucinampa, ya Kebucinampa kalau salah. Nah, Kebucinampa ini dibangun di beberapa pulau buatan atau di beberapa danau. Danaunya itu kayak danau yang dangkal. Nah, ini dibangun di danau dangkal di lembah Meksiko. Nah, jadi mereka membangun pengairan itu untuk menghidupi sistem perekonomiannya. Nah, sistem pertaniannya ini dia biasanya kebutuhan pokoknya itu dari jagung. Nah, untuk selanjutnya itu ilmu astronominya. Nah, yang tadi saya bilang di awal ya tentang kalender suku Maya tahun 2012 katanya hari kiamat. Nah, ada 2 sistem kalender yang dihasilkan dari kebudayaan suku Maya. Yang pertama, sistem kalender dengan peredaran matahari, yaitu 1 tahun sama dengan 3000. Maaf, 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, ini itu berdasarkan peredaran matahari mengelilingi bumi. Nah, yang kedua itu yaitu sistem kalender dengan berdasarkan sistem kepercayaan. Nah, ini disebut juga kalender suku Maya, yaitu 1 tahun sama dengan 260 hari. Nah, ini nih yang katanya kiamat tapi nggak jadi. Ya begitulah, padahal ya itu emang karena kebudayaan suku Maya kan, itu karena bangsa Amerika kuno. Ya jadi jangan apa-apa lah karena itu kebudayaan mereka. Nah, kita membahas sekarang hasil kebudayaan dari suku Maya. Nah, beberapa hasil kebudayaannya itu yang pertama ada kota Tikal. Nah, kota Tikal ini adalah situs piramida yang sisinya itu terjal. Biasanya kan kalau piramida itu sisinya 45 derajat ya, jadi tidak terlalu terjal gitu buat naiknya. Nah, tapi kalau di kota Tikal ini situs piramidanya itu 60 derajat, jadi terjal. Nah, situs ini adalah situs tertua di dunia. Ini ya gambarnya nih. What the gambarnya nih. Nah, itu. Yang kedua ada kota Teotihuacan. Kota Teotihuacan itu adalah kota terbesar yang ada di dunia. Waktu itu kalau nggak salah sekitar dihuni sekitar 100.000 penduduk. Nah, yang ketiga itu adalah ada Kukulkan Chichen Itza. Nah, kuil ini fungsinya itu untuk
ritual upacara suku Maya, yaitu ritualnya itu pengorbanan manusia. Nah, ritual ini berkaitan dengan sistem kepercayaannya. Oke, jadi sistem kepercayaan yang dianut oleh suku Maya itu adalah kepercayaan politeisme. Politeisme itu kan kita sudah tahu bahwa politeisme itu adalah kepercayaan terhadap banyak dewa. Nah, dewa yang dianut suku Maya ini diantaranya ada dewa laut, dewa matahari, dewa hujan, dewa musim semi, dan masih banyak dewa lainnya lah. Nah, upacara pemujaannya ini upacara pemujaan terhadap dewa matahari. Nah, upacara pemujaan ini adalah upacara pemujaan untuk dewa matahari. Nah, ini upacara pemujaan itu dengan pengorbanan manusia, yaitu ketika terjadinya gerhana matahari. Nah, orang suku Maya dulu bilang atau percaya bahwa kalau gerhana matahari itu dewa matahari itu menghilang, dimakan oleh sesuatu. Baca. Nah, pengorbanan manusia ini dengan apa? Dengan dia diambil jantungnya, lalu diberikan untuk dipersembahkan kepada dewa matahari. Nah, upacara pemujaan ini salah satunya terjadi di kuil Kukulkan tadi, Chichen Itza. Nah, selain jantungnya, itu darahnya juga dialirkan untuk persembahan juga. Nah, tapi ya seperti kita tahu bahwa gerhana matahari itu sebenarnya bukan dewa matahari itu menghilang dimakan sesuatu, tapi karena cahaya matahari yang akan masuk ke bumi itu tertutupi oleh bulan. Nah, jadi ilmu kedokteran di peradaban suku Maya ini termasuk yang bagus, cerdas. Kenapa? Karena suku Maya itu punya yang namanya shaman. Shaman itu siapa sih? Shaman itu adalah shaman, si penyembuh. Jadi kayak ibaratkan kalau kita di zaman kita itu di Indonesia namanya dukun. Sambil komat kami semulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan kecil, setan bandel, setan kumbang, setan semua yang namanya setan. Nah, shaman ini tugasnya itu kayak menyembuhkan penyakit. Dulu di suku Maya itu ada wabah penyakit gitu kan. Nah, si shaman ini kayak menyatukan antara kekuatan roh dengan tanaman obat-obatan. Nah, mungkin kalau di Indonesia kita kan juga mengenal dukun kan. Nah, kita juga termasuk kepulauan negara yang beriklim tropis. Sama kayak di wilayah Amerika Latin kan juga kayak di wilayah Brazil itu kan juga tropis. Jadi tanaman-tanamannya itu juga hampir mirip lah. Nah, hubungan dari kedua ini adalah mungkin saja dengan kita mempelajari ilmu kedokteran seperti itu, kita bisa terlepas dari virus corona. Kenapa? Karena orang-orang peradaban suku Maya itu pengobatannya itu ada yang obatnya itu diminum, obatnya itu dihisap, obatnya itu digosokkan kepada kulit. Yang kita tahu selama ini banyak penyakit itu di Indonesia itu obatnya itu dengan digosokkan ke kulit. Seperti apa? Kayak masuk angin, sakit perut, panas. Itu obatnya apa? Kerokan. Nah, dulu juga kerokan ada di suku Maya, tapi dengan tanaman-tanaman. Nah, seperti itu kayak, jadi siapa tahu kita dengan tanaman-tanaman tidak perlu kayak vaksin gitulah untuk mengobati virus corona ini. Maksudnya bukan tidak perlu penanganan pertamanya bisa dengan tanaman obat-obatan yang tradisional seperti yang dilakukan oleh suku Maya. Tapi kayak nggak harus diikutin banget, kita harus menggunakan dukun seperti dia menggunakan seorang shaman. Ya mungkin seperti itu saja doa saya. Semoga bukan Indonesia saja, bukan Jakarta saja, tapi semoga dunia cepat terlepas dari wabah penyakit ini. Oh iya, walaupun ilmu kedokteran di suku Maya itu tergolong maju, tapi banyak teori yang mengatakan bahwa suku Maya itu hilang secara misterius. Walaupun ilmu kedokteran maju, tapi ada yang mengatakan bahwa suku Maya itu hilang secara misterius karena wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu saja video tugas kali ini. Terima kasih, saya Ginastia Fadila Urika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.